Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur dan terima kasih kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah persekutuan kaum wanita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada sore hari ini kita akan dilayani Ibu Diaken Erli Beredoko dari sektor Silo. Mari siapkan hati dan tenangkan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, dan biarlah ibadah kita sore hari ini terberkati dan akan menjadi berkat bagi kita semua. Kami sambut ibu-ibu untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Himne Pelkat PKP. Dari asal yang berlainan dari pelbagai
Kita masuk dalam ajakan beribadah. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah, hidup bersamanya akan membahagiakan kita dan kemenangan akan ada di pihak kita dengan rasa syukur atas pernyataan dan perlindungan Allah, serta kerinduannya untuk hidup bersamanya. Kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari menghadap Allah dengan mengangkat pujian Kidung KK 139 Besar dan Ajaib. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang patut kami sembah dan kami puji. Berkenanlah kepada kami ya Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami mohon pimpinan Tuhan agar ibadah sore hari ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapilah hamba-Mu Diaken Ibu Erli Biredoko, berikanlah dia kekuatan iman dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ia dimampukan menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati, pikiran dan tempat ini, dan biarlah ibadah sore hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam Mazmur Pujian, Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ke 6. Kita baca secara berbalasan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kita angkat pujian KK 117 bait 1 dan 2, kami mau mendengarkan.
Baik, persekutuan kaum perempuan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu kita persiapkan bacaan kita pada sore hari ini yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-12. Kita baca ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-21. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kalau pada sore hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami ibu-ibu untuk hadir dalam persekutuan-Mu, membaca firman Tuhan. Memberkati kami sekalian Bapa, agar kiranya kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui firman pada sore hari ini, dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan membaca kitab yang terambil dari Lukas pasal 12 ayat 16 sampai yang ke-21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Maranatha. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam SBU, para penulis memberikan judul perikop pembacaan pada sore hari ini adalah boleh kaya asal ... Nah, sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya akan memberikan sebuah cerita ilustrasi di mana ada seorang petani yang sangat miskin. Pada suatu ketika, ia menemukan sebuah mata air ajaib, di mana mata air ini dapat mengucurkan uang emas sebanyak-banyaknya. Dan kucuran dari uang emas ini tidak berhenti sebelum orang yang mengambil itu mengatakan cukup. Nah, pada saat petani ini menemukan mata air ajaib ini, ia sangat kaget ya. Dengan kebingungannya, ia juga merasa senang. Karena dia berpikir, wah berarti kehidupan saya akan menjadi lebih baik. Akhirnya ia mengambil tempat di rumahnya yang bisa ia isi dengan uang-uang logam emas ini. Semua ember, bak, semua dia bawa untuk dia isi. Dia bawa pulang. Dan ternyata dia melihat, kayaknya masih kurang. Akhirnya dia ambil lagi karung. Dia isi kembali dengan uang-uang logam emas ini. Setelah penuh dia bawa kembali pulang. Ada rasa yang tidak pernah cukup. Dan akhirnya ia kembali lagi ke mata air ajaib tersebut. Karena sudah tidak mempunyai tempat untuk dia taruh, dia menggali sebuah lubang
untuk dia taruh logam emas ini. Sudah banyak lubang yang ia gali, sehingga pada akhirnya tidak ada lagi tempat. Sementara kucuran uang emas itu terus mengalir. Dan pada akhirnya ia tertimbun oleh uang emas tersebut. Dan apa yang sudah dia kumpulkan tidak ada artinya. Apa yang mau kita ambil dari ilustrasi ini, ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus? Sebagai manusia kita mempunyai sifat yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang sudah Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak mau kaya? Siapa yang tidak mau sukses? Semua orang, semua kita pasti mau sukses, mau menjadi kaya. Pertanyaannya, setelah kita sudah sukses, setelah kita sudah bisa menjadi kaya, apa yang bisa kita lakukan dengan kekayaan yang kita miliki, yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita? Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan kita pada sore hari ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh. Dan perumpamaan ini disampaikan setelah salah satu dari orang banyak meminta agar Yesus menegur saudaranya untuk berbagi warisan. Namun Yesus tidak menuruti maksud hatinya, sehingga Yesus menolak untuk menyelesaikan masalahnya, dan juga karena Yesus menyadari bahwa ia bukanlah rabi yang ditabiskan. Hal ini berarti bahwa orang itu ingin perkaranya dibela oleh Yesus yang adalah seorang guru dan juga yang dikenal di kalangan mereka pada masa itu. Hal ini berarti bahwa pada waktu itu Yesus juga menyadari posisinya sebagai guru dan bukan hakim atau pengantara, sehingga Yesus menggunakan kesempatan itu untuk memperingatkan dan mengajar segala ketamakan akan harta benda. Dalam ayat 13 sampai ke 15 dalam pembacaan pagi, ada 4 kata kunci yang menjadi dasar pengajaran Yesus tentang ketamakan harta benda, yaitu berjaga-jagalah, waspadalah, segala ketamakan, dan hidup. Hidup yang merupakan subjek dari orang yang memiliki banyak harta yang diungkapkan Yesus dalam ayatnya yang ke-15. Hal ini berarti bahwa kekayaan secara materi tidak menjamin bahwa hidup seseorang akan menjadi aman dan tenang. Seperti ilustrasi di depan tadi, ia sudah banyak memiliki uang logam emas yang bisa dia pergunakan untuk seluruh kebutuhan hidupnya. Tapi karena keserakahan dan ketamakan, semua itu tidak ada artinya. Peringatan Yesus adalah agar mereka berhati-hati terhadap sifat tamak, karena hidup manusia tidaklah bersumber dari kekayaan secara materi, tetapi hidup adalah pemberian Allah. Dan jaminan keamanan hidup tidak dapat diperoleh dari kekayaan materi. Dan untuk menjelaskan hal ini secara detail, Tuhan Yesus menggunakan sebuah perumpamaan tentang seorang kaya. Dalam pembacaan kita, ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Dan perumpamaan ini menjelaskan tentang seorang kaya yang memiliki tanah berlimpah-limpah. Setiap harinya hartanya terus bertambah. Kita baca pada ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Kita bisa lihat ya ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus menyebut orang kaya tersebut bodoh.
Mengapa Yesus menyebut orang kaya tersebut bodoh? Apa yang salah dengan orang kaya tersebut? Mengapa Tuhan Yesus menyebut orang kaya itu bodoh? Pertama, karena ia mengira kekayaan itu segala-galanya. Bahwa hidupnya terjamin dengan adanya gandum yang melimpah di lumbungnya. Ia mengutamakan harta kekayaan, menempatkan harta kekayaannya di tempat yang paling utama. Dan ia melupakan Sang Pencipta yang mengizinkan harta itu hadir dalam kehidupannya dan melupakan Sang Kuasa atas hidup manusia. Orang itu diberkati dengan seluruh materi yang begitu banyak. Ia sangat kaya sehingga tanahnya berlimpah. Namun ia tidak menggunakan hartanya dengan bijak, seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya ia menjadi orang kaya yang bodoh. Yang ada dalam hatinya hanyalah tentang cara menimbun hartanya sebanyak-banyaknya untuk hidup bersenang-senang. Yang pada akhirnya hidupnya menjadi sia-sia. Lalu orang kaya itu menjadi bodoh karena di hadapan Allah orang kaya itu sesungguhnya miskin. Kenapa? Karena hidupnya hanya berfokus pada hartanya, berfokus hanya pada dirinya sendiri. Ia tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ini, Allah akan meminta pertanggungjawaban atas hidup kita. Apa yang mau kita pertanggungjawabkan jika kita tidak pernah mengumpulkan harta di surga? Dengan memiliki harta yang banyak, kita menjadi rakus, kita menjadi tamak. Kita tahu apa dampak dari ketamakan yang kita miliki. Apakah baik? Karena ketamakan itu akan merugikan diri kita sendiri. Akibat dari gaya hidup yang mencintai kekayaan dan mementingkan diri sendiri, sehingga merugikan diri kita sendiri. Firman Tuhan ini jelas, ibu-ibu terkasih, bahwa keinginan kita untuk menjadi kaya, jika tidak disertai dengan sukacita dan bersyukur, akan membuat kita jatuh ke dalam berbagai masalah yang mencelakakan kita dan membinasakan hidup kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketamakan kita juga akan merusak hubungan kita dalam keluarga, saudara bersaudara, orang tua dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik. Dalam keluarga biasanya terdapat sebuah warisan, dan pada akhirnya biasanya akan menjadi perebutan. Nah, akibat dari perebutan harta warisan tersebut tentu akan mengakibatkan hubungan orang dengan saudaranya menjadi tidak baik. Karena merasa lebih tua, jadi merasa harus mendapat lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa kasih kita kepada saudara kita menjadi pudar hanya karena ketamakan akan warisan. Keinginan untuk mendapatkan warisan yang lebih membuat kita atau sifat kita jadi merusak hubungan dengan saudara dan keluarga. Bahkan kita juga bisa mengorbankan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama. Kalau hubungan dengan manusia sudah rusak, bagaimana hubungan kita dengan Allah?
sudah pasti juga akan rusak ya. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa pandangan Allah terhadap orang yang tamak dan mementingkan diri sendiri, hidupnya akan diambil oleh Allah sendiri. Kisah orang kaya dan Lazarus menggambarkan hukuman Allah terhadap orang kaya, di mana setelah orang kaya meninggal dunia dan ternyata ia berada di tempat penyiksaan. Ia memohon kepada Abraham supaya mengutus seorang pergi untuk memperingatkan sanak saudaranya yang masih hidup, supaya mereka terhindar dari tempat sengsara itu dan tidak seperti dia. Dalam kasus perumpamaan Lukas 12 ayat 16-21 ini, bahwa orang kaya itu akan segera dihukum Allah karena ia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan ditegaskan dalam ayat 21 bahwa hanya orang yang kaya di hadapan Allah saja yang beroleh hidup. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi Yesus Kristus. Demikian juga dengan setiap kita orang percaya yang menginginkan harta benda untuk menjadi kaya, akan jatuh juga ke dalam berbagai masalah yang mencelakakan, bahkan menenggelamkan kita ke dalam kebutuhan dan kebinasaan. Walaupun seseorang memiliki suatu jabatan yang baik dalam pekerjaannya dan memberikan penghasilan yang baik, namun memiliki motivasi yang mencari harta demi keuntungan dan kepentingan sendiri, itu akan menjadi bodoh. Sangat-sangat buruk dampak dari sifat ketamakan. Nah, ibu-ibu yang terkasih, sebagai ibu-ibu yang notabene mengurus, mengelola keuangan dalam kehidupan keluarga, apa yang bisa kita ambil dari pembacaan kita pada sore hari ini? Tidak menjadi rakus, terus merasa cukup. Dengan merasa cukup, kita akan mampu untuk bersyukur. Kita akan mampu untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan yang setiap saat mengintip dalam kehidupan kita. Kita harus mampu menempatkan harta pada posisi yang benar. Jangan menjadi hamba uang. Kita harus mampu menjadikan Tuhan sebagai Tuan atas diri kita dan menjadikan uang yang dikaruniakan Tuhan sebagai hamba yang kita manfaatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Alkitab tegas menyatakan bahwa kekayaan adalah milik Allah. Apapun yang kita miliki, gaji dari suami, uang dari anak, uang dari orang tua, hasil apa yang kita kerjakan, semua itu milik Allah. Apa yang kita miliki, semua milik Allah. Walaupun seringkali kita salah memiliki persepsi tentang kekayaan dan juga menjadikan kekayaan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa memakai uang dengan benar untuk mendatangkan manfaat bagi sesama dan memuliakan Allah dengan harta yang kita miliki. Hal ini berarti bahwa orang Kristen yang dewasa mengandalkan kebutuhan hanya pada Allah dan dengan rela membantu orang lain tanpa bertanya berapa banyak yang akan diperoleh. Artinya bahwa Allah lah yang dijadikan sebagai yang terutama dalam hidup, dan berkat materi yang diperoleh pula tidak digunakan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Orang yang demikian menunjukkan
bahwa ia belajar mencukupkan dengan pemberian Allah dan mengucap syukur atas pemberian Allah. Pembacaan ini juga mau mengajak kita untuk kita bisa kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah berarti melakukan hal yang berlawanan dengan ketamakan. Kalau ketamakan adalah menimbun harta sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, maka kaya di hadapan Allah adalah membagi harta dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Melayani Tuhan adalah melayani sesama. Memberi kepada Tuhan adalah memberi kepada sesama. Menghormati Tuhan adalah menghormati sesama. Apa yang kita lakukan untuk setiap orang adalah berkaitan dengan pribadi Allah sendiri. Kita diajak Yesus untuk melihat bahwa ketika pertolongan kita berikan kepada mereka yang butuh kasih kita, maka hal itu tidak sia-sia. Oleh karena itu, ibu-ibu yang terkasih, mari kita terus mau belajar untuk memiliki rasa cukup. Karena dengan memiliki rasa cukup, kita akan mampu untuk bersyukur. Sehingga kita tidak menjadi tamak yang akan membawa kita pada hidup yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebagai respon dari pelayanan firman, kita menyanyi dari Kidung Keasaan 347, Firman-Mu kupegang selalu. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita akan menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, karena berkat anugerah Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk situasi kondisi yang saat ini boleh masih kami nikmati dengan pernyataan Tuhan, sehingga kami ada dalam kasih sayang Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau di sore hari ini, Tuhan boleh hadir bersama kami dalam ibadah persekutuan kami ini, dan boleh mengumpulkan ibu-ibu yang saat ini ada bersama dalam ibadah ini secara live streaming. Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biar kami boleh terus dimampukan berkarya seturut kehendak Tuhan. Kami boleh terus menikmati berkat Tuhan dengan bersyukur dan mencukup dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga dengan bersyukur kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun kami ditempatkan. Bapa memberkati persekutuan kaum perempuan ini Bapa. Biarlah mereka boleh terus tumbuh di dalam Tuhan, sehingga persekutuan ini juga boleh menjadi berkat bagi anggota yang ada di dalamnya, juga bagi orang di luar persekutuan ini Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kehidupan kami terus ada dalam penyertaan Tuhan. Kami masih diizinkan untuk menikmati kondisi pandemi. Kuatkan iman kami terus Tuhan.
menguatkan iman, menguatkan tubuh kami, sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap kuat untuk menghadapi kondisi kehidupan kami yang saat ini Tuhan. Kami percaya jika kami terus berserah dan menaruh pengharapan hanya di dalam Tuhan, kami akan dimampukan untuk menghadapi situasi apapun. Ya Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh pelayanan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Bentuk kami seturut kehendak-Mu Bapa, agar dalam pelayanan ini kami boleh terus memberlakukan pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Memberkati gereja kami Tuhan, GPIB Irene, dengan setiap program, dengan setiap kegiatan Tuhan hadir di dalam, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan jadi atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami alaskan doa ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini. Kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur, ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan pada Tuhan, kita naikkan pujian KK 472 bait 1 dan 2, ya Tuhan ku bersyukur. Ibu-ibu, kami sambut untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih dan penuh kuasa,
kami mensyukuri pemberian-Mu. Engkau yang selalu mencukupkan keperluan kami dan menjamin masa depan kami. Ajarilah kami untuk menjadikan ibadah dan perbuatan baik sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan dengan tulus, ikhlas dan sukarela. Dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat kami. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam manat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyanyi dari Kidung Keasaan 750 ayat pertama dan yang kedua, Marilah, marilah, hai saudara. Kita terima berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan penyertaan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, ibadah selesai. Terima kasih. Salam.